Kapolri bongkar kekuatan Verdi Sambo di Mabes Polri, teror bertebaran sampai penyidik ketakutan. Saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan ke banyak orang lah, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita nonaktifkan. Kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Ketika kemudian kedua belah pihak ini hadir di TKP, pastilah masing-masing pihak punya kepentingan hukumnya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi jiwa korsa di situ. Tidak ada lagi loyalitas. Tidak ada lagi kepatuhan pada atasan. Semuanya SDM. Selamatkan diri masing-masing. Spesifik misalnya, kalau yang kita lihat di dalam masalah kejadian misalnya masalah penembakan, ya kan? Masalah penembakan itu saudara RR itu dia melihat memang pada saat saudara Richard menembak gitu ya. Kemudian ada jeda masuk ke HT-nya. Setelah beberapa kali tembak, dia tidak tahu persis berapa kali ya, seperti pasal 5, ada masuk ke HT, dia berbalik arah keluar, melihat siapa yang melapor. Ternyata teman ajudan yang lain yang bernama Rommel. Ya, sebelum Verdi Sambo dinonaktifkan dari Kadif Propam Polri, kekuatan dan pengaruhnya begitu besar di Mabes Polri hingga membuat penyidik ketakutan. Jabatan Kadif Propam membuat Verdi Sambo memiliki kekuatan yang besar sebab dialah polisinya polisi dan yang mengadili polisi nakal. Pengaruh dan kekuatan besar Verdi Sambo sampai membuat para penyidik ketakutan diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio mengungkapkan di awal kasus pembunuhan Brigadir J, muncul tidak ada penyidik yang berani memeriksa Verdi Sambo. Namun kekuatan Verdi Sambo berangsur melemah ketika jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dan Kasatgasus dipreteli oleh Kapolri. Seperti diketahui setelah Listio membentuk tim khusus menangani pembunuhan Brigadir J, ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Baradae, Brigadir Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Namun, ada sejumlah oknum polisi lain yang mengikuti skenario Verdi Sambo dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan. Mereka juga telah dipecat dari kepolisian karena melanggar kode etik Korps Bayangkara. Sementara itu, cerita Listio mengenai pengaruh besar Verdi Sambo di Mabes Polri disampaikan kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di satu meja The Forum. Dalam keterangannya, Kapolri mengaku akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Keputusannya itu diambil setelah mantan Kabar Reskrim Polri itu menerima informasi intimidasi yang diterima sejumlah penyidik yang terlibat pengusutan kasus kematian Brigadir J. Saat itu kata Listio, ia mulai mendalami kasus kematian Brigadir J yang tewas di rumah atasannya sendiri yaitu Verdi Sambo. Saat didalami, ia mendapatkan informasi ada upaya penghalang-halangan penyelidikan kasus. Bukan hanya itu, Listio juga menemukan adanya upaya Verdi Sambo membuat cerita sesuai dengan skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang punya pengaruh. Ketika itu, kata Listio, sejumlah penyidik juga sempat takut dengan pengaruh besar Verdi Sambo di Mabes Polri. Disebutkan bahwa kasus itu akan berhadapan langsung dengan Verdi Sambo. Ya, Mabes Polri merespon kabar 3 Kapolda yang dikabarkan katanya dicopot terkait dengan obstruction of justice penyidikan di kasus kematian Brigadir J. Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi dari tim khusus Polri terkait kabar tersebut. Dedi menuturkan pihaknya masih tengah fokus untuk penuntasan berkas perkara terhadap para tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J. Diberitakan sebelumnya Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Dedi memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Saat ini kata dia penyidik masih fokus pada penuntasan berkas perkara yang sudah masuk dalam tahap P19.
Dan juga diberitakan sebelumnya jika Baradae, ajudan Ferdy Sambo menolak dipecat dari institusi Polri, hingga Baradae pun mengungkapkan peristiwa pembunuhan Brigadir J. Baradae mengubah keterangan kepada tim khusus yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengaku berbicara langsung dengan Baradae sehingga yang bersangkutan membuka apa yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo. Ya, sebelum mengubah keterangan, kata Kapolri, Baradae sempat mengaku kepada tim khusus bahwa peristiwa yang menewaskan Brigadir J terjadi karena aksi tembak-menembak sebagaimana dengan skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Namun keterangan itu akhirnya dirubah setelah tim khusus menetapkan Baradae sebagai tersangka, mencopot dan menempatkan 18 anggota Polri yang diduga terlibat di tempat khusus. Menurut Listio Sigit, Baradae kemudian mau menceritakan secara jujur bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi di Durian 3. Di hadapan tim khusus, kata Kapolri Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut lewat sebuah tulisan. Dalam kasus ini, Polri pun juga sudah menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdy Sambo, dalang dari penembakan, lalu ada Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Para tersangka saat ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP Junto, 338 Junto, 55 dan 56 KUHP. Di sisi lain, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR juga mengaku pernah melihat supir pribadi Irjen Ferdy Sambo Kuat Ma'ruf bertengkar dengan Brigadir Joshua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Bribka Riki yang bernama Erman Umar. Dia menceritakan bahwa Kuat Ma'ruf dan Brigadir J sempat bertengkar di Magelang. Erman menuturkan bahwa pertengkaran tersebut lantaran Kuat Ma'ruf pernah memergoki Brigadir J mengendap naik turun tangga di Magelang. Namun tidak tahu apakah hal itu terkait pelecehan seksual atau tidak. Karena kan kesannya Kuat itu si Joshua katanya sih pernah lihat ya, kayak ngendap-ngendap naik turun tangga gitu. Ditanya ada apa, dia lari. Jadi menimbulkan pemikiran yang negatif, tapi nggak tahu apakah ada pelecehan atau enggak, kita nggak tahu. Si Anu juga tidak tahu, jelasnya. Saat insiden itu, Bribka Riki Rizal dan Baradae sedang mengantar anaknya Ferdy Sambo ke sekolah Taruna Nusantara. Namun saat di tengah jalan, Baradae mendapatkan telepon dari istri Sambo untuk segera pulang. Saat itu, kata Erman, asisten Putri Chandrawati yang bernama Susi juga ada di lokasi. Dia melihat atasannya itu menangis di dalam kamarnya. Di saat yang bersamaan, Brigadir J pun berupaya untuk menemui Putri di dalam kamar, namun ditahan oleh Kuat Ma'ruf memakai pisau. Nah itu diceritain, akhirnya kan si RR ini jadi bingung, jadi nggak tahu lah, makanya dia nggak bisa bicara sama Pak Sambo, kata Erman. Tak lama setelah itu, Bribka Riki pun menemui Putri Chandrawati di dalam kamar yang ternyata sedang berbaring. Putri pun meminta agar Bribka Riki memanggil Brigadir J. Erman juga menuturkan bahwa Bribka Riki sempat kembali menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Brigadir J seusai keluar kamar, namun Brigadir J menyatakan bahwa tidak ada masalah. Ya, sebelum Ferdy Sambo dinonaktifkan dari Kadif Propam Polri, kekuatan dan pengaruhnya begitu besar di Mabes Polri hingga membuat penyidik ketakutan. Jabatan Kadif Propam membuat Ferdy Sambo memiliki kekuatan yang besar sebab dialah polisinya polisi dan yang mengadili polisi nakal. Pengaruh dan kekuatan besar Ferdy Sambo sampai membuat para penyidik ketakutan diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio mengungkapkan di awal kasus pembunuhan Brigadir J, muncul tidak ada penyidik yang berani memeriksa Ferdy Sambo. Namun kekuatan Ferdy Sambo berangsur melemah ketika jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dan Kasat Gasus dipreteli oleh Kapolri. Seperti diketahui setelah Listio membentuk tim khusus menangani pembunuhan Brigadir J, ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Namun, ada sejumlah oknum polisi lain yang mengikuti skenario Ferdy Sambo dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan. Mereka juga telah dipecat dari kepolisian karena melanggar kode etik Korps Bayangkara. Sementara itu, cerita Listio mengenai pengaruh besar Ferdy Sambo di Mabes Polri disampaikan kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di satu meja The Forum. Dalam keterangannya, Kapolri mengaku akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Keputusan itu diambil setelah mantan Kabareskrim Polri itu menerima informasi intimidasi yang diterima sejumlah penyidik yang terlibat pengusutan kasus kematian Brigadir J. Saat itu, kata Listio, ia mulai mendalami kasus kematian Brigadir J yang tewas di rumah atasannya sendiri yaitu Ferdy Sambo. Saat didalami, ia mendapatkan informasi ada upaya penghalang-halangan penyelidikan kasus. Bukan hanya itu, Listio juga menemukan adanya upaya Ferdy Sambo membuat cerita sesuai dengan skenario yang dirancangnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang punya pengaruh. Ketika itu, kata Listio, sejumlah penyidik juga sempat takut dengan pengaruh besar Ferdy Sambo di Mabes Polri. Disebutkan bahwa kasus itu akan berhadapan langsung dengan Ferdy Sambo. Ya, Mabes Polri merespon kabar 3 Kapolda yang dikabarkan katanya dicopot terkait dengan obstruction of justice penyidikan di kasus kematian Brigadir J.
Ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta.